Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, semoga saat ini kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tetap semangat belajar meskipun kalian harus belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama yaitu mean. Mean atau nilai rata-rata diartikan sebagai jumlah data dibagi dengan banyaknya data, atau jumlah dari data pertama X1 ditambah X2 tambah X3 sampai X yang ke N dibagi dengan N. Dengan N di sini banyaknya data. Kemudian berikutnya median. Median diartikan sebagai nilai tengah-tengah setelah data diurutkan. Nah, kemudian ada catatannya. Jika banyaknya data ganjil, maka median diambil satu data yang paling tengah. Tetapi jika banyaknya data genap, maka untuk mediannya diambil dua data yang paling tengah, kemudian dijumlah dan dibagi dua. Yang ketiga, modus. Modus diartikan sebagai data yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya terbanyak. Supaya lebih mudah, kita lihat contoh soal di sini. Yang pertama, hasil ulangan harian matematika dari 11 anak sebagai berikut. Ini datanya sudah dituliskan. Kemudian tentukan mean, median, dan modus. Nah, untuk menentukan mean berarti kita menjumlahkan seluruh data. 78 tambah 89 tambah 87 tambah 69 dan seterusnya sampai 87. Kemudian kita bagi banyaknya data yaitu 11. Maka diperoleh minnya 81,8. Kemudian berikutnya median. Median, untuk menentukan median, kita urutkan dulu datanya karena belum urut ya. Jadi kita mulai dari 69, 75, 78, 78, dan seterusnya sampai 90. Kemudian 11 data ini kita bagi menjadi dua. Karena ganjil, berarti ada satu data yang paling tengah. Kita lihat di sini, di sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan juga ada 5 data. Ada satu data yang paling tengah, inilah letak sekaligus nilai median, yaitu 80. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang frekuensinya terbanyak, yaitu di sini adalah 78 yang muncul 3 kali. Contoh yang kedua, data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 8A yang dinyatakan dalam kilogram dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Berat badannya mulai dari 35, 38, 40, 45, 48, 50, 55, dan 60. Kemudian ini frekuensinya. Pertanyaannya, tentukan mean, median, dan modus. Untuk menentukan mean, berarti kita menjumlahkan data. Kita lihat di sini. Siswa yang beratnya 35 kg ini ada 5. Berarti jumlah datanya itu ada 35 dikali 5. 35 kali 5. Kemudian ditambah yang beratnya 38, ada 3 anak, berarti 38 kali 3, ditambah 40 kali 7, dan seterusnya ditambah 60 kali 3. Dibagi frekuensinya, jumlah frekuensi yaitu 5 tambah 3 tambah 7, tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 3, ada 30. Maka minnya 1420 dibagi 30, kita peroleh hasilnya 47,33. Kemudian berikutnya median. Kita lihat di sini datanya sudah urut. Berarti kita tinggal membagi dua. Kebetulan jumlah datanya di sini 30 berarti genap. Kalau kita bagi dua berarti tidak ada data yang paling tengah. Kita hitung di sini. Kalau 30 itu dibagi 2 itu 15, berarti kita hitung banyaknya data di sebelah kiri 15. Kita lihat dari 5 tambah 3 tambah 7 ini 15. Berarti yang di kanan ini juga 3 tambah 1 tambah 3, 7, 9, 15. Berarti disinilah letak dari median.
Karena tidak ada data yang paling tengah, kita ambil satu data nomor 15 dan satu data nomor 16, yaitu 40 dan 45. Kita bagi 2, maka mediannya 42,5. Modus. Berikutnya modus, ini nilai yang frekuensinya terbanyak, yaitu 40. Selanjutnya tentang ukuran pencarahan data. Ada yang pertama jangkauan. Jangkauan di sini diartikan selisih data terbesar dengan data terkecil atau X maksimum dikurangi X minimum. Kemudian yang kedua kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Dengan catatan datanya juga sudah diurutkan. Misalnya di sini ada 9 data. Untuk menentukan kuartil berarti kita bagi 2 dulu. Kita bagi 2 karena ganjil ini satu data yang paling tengah. Inilah Q2 atau disebut juga median. Kemudian ini sudah sebagai Q2, maka di sebelah ini sudah tidak dipakai lagi. Di sebelah kirinya ada 4 data. 4 data berarti kita bagi 2. Kita bagi 2, ini ada 2 data, ini ada 2 data. Di sini letak Q1, sedangkan nilainya X2 tambah X3 dibagi 2. Kemudian di sebelah kanan masih ada 4 data juga, kita bagi 2, ini letak Q3, berarti nilainya X7 tambah X8 dibagi 2. Selanjutnya ada jangkauan kuartil, dirumuskan Q3 kurangi Q1, dan jangkauan semi kuartil, setengah dari Q3 dikurangi Q1. Lanjut, kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui data sebagai berikut, ini ada 12 data. Tentukan kuartil, jangkauan kuartil, dan simpangan kuartil. Untuk menentukan kuartil, datanya kita urutkan dulu dari yang terendah 20, 20, 40, 40, dan seterusnya sampai 90. Karena di sini ada 12 data dan genap, kita bagi 2 dulu di sini. Sebelah kiri ada 6 data, sebelah kanan ada 6 data, maka di sini letak Q2. Sedangkan nilainya ambil satu kiri, kanan 1, berarti dijumlah dibagi 2. 60 tambah 70 dibagi 2. Nilainya 65. Kemudian di sebelah kiri Q2 masih ada 6 data, kita bagi 2 lagi, genap ya. Maka di sini letak Q1, sedangkan nilainya 40 tambah 40 dibagi 2. Di sebelah kanan Q2 juga masih ada 6 data, kita bagi 2. Ini Q3, berarti nilainya 80 tambah 80 dibagi 2, 80. Kemudian jangkauan, selisih dari data terbesar dengan data terkecil, berarti data terbesar 90, terkecil 20, maka jangkauannya 70. Sedangkan jangkauan kuartil, Q3 kurangi Q1, 80 kurangi 40, yaitu 40. Dan jangkauan semi kuartil setengah dari Q3 kurangi Q1 atau setengah dari 40, yaitu diperoleh 20. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.